Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan membahas satu hal yang menarik terkait dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu teks editorial. Dalam falsafah Jawa dituturkan bahwasanya ajining diri sangka lati, ajining raga saka busana, ajining bangsa saka budaya. Apa makna dari tiga hal tersebut? Ajining diri sangka lati merupakan harga diri seseorang tergantung pada tutur kata atau bahasanya. Yang kedua, ajining raga saka busana. Makna dari ungkapan tersebut merupakan bahwasanya dengan berpakaian yang baik, rapi, maka harga diri seseorang akan terangkat. Kita jadi bermartabat di hadapan orang lain. Yang ketiga, ajining bangsa saka budaya. Bahwasanya harga diri sebuah bangsa itu dilihat dari budayanya. Apabila budaya suatu bangsa itu baik, bagus, luhur, maka sudah barang tentu bangsa tersebut merupakan bangsa yang unggul dan bermartabat. Apa hubungannya tiga hal itu dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini? Bahwasanya kita harus menciptakan budaya yang baik dalam diri kita. Budaya apa? Salah satunya yaitu budaya untuk berbahasa. Dalam hal ini, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Dalam teks editorial ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus dipahami dan dipelajari. Kaidah kebahasaan yang pertama di dalam teks editorial itu terdapat adverbial. Apa itu adverbial? Adverbial merupakan kata keterangan. Kata keterangan yang biasanya sering muncul dalam teks editorial yaitu kata keterangan kuantitatif atau adverbial kuantitatif, berhubungan dengan kuantitas atau jumlah atau intensitas dari suatu perbuatan. Contohnya apa saja adverbial kuantitatif? Contohnya sesekali, sering, agak, sedikitnya, kira-kira, dan lain-lain. Untuk ciri teks editorial yang kedua, di dalam teks editorial terdapat verba relasional. Verba relasional tersebut merupakan verba yang berfungsi menghubungkan antara satu subjek dengan bagian struktur kalimat yang lain secara intens. Biasanya digunakan untuk merinci atau mengartikan dari suatu hal. Contoh dari verba relasional, kata merupakan, adalah, ialah, yaitu. Kata-kata tersebut merupakan contoh dari verba relasional. Selain verba relasional, di dalam teks editorial juga terdapat verba material. Apa itu verba material? Verba material yaitu kata kerja yang berupa tindakan atau perilaku secara fisik yang nantinya perbuatan tersebut atau perilaku tersebut menuntut hadirnya objek yang nyata dalam bentuk materi. Wujud objeknya berwujud. Contoh saja verba material. Menulis, harus ada yang ditulis. Membaca, harus ada yang dibaca. Memukul, harus ada yang dipukul.
Kata-kata seperti itu masuk dalam kategori verbal material. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat, dalam teks editorial terdapat penggunaan konjungsi. Konjungsi yang sering muncul biasanya berupa konjungsi yang menyatakan tambahan dan konjungsi yang menyatakan pilihan, atau konjungsi yang menyatakan pertentangan, tapi, namun, akan tetapi, melainkan. Konjungsi yang menyatakan syarat, jika, asalkan, bila mana, asal. Konjungsi yang berhubungan dengan waktu atau konjungsi temporal, sejak, saat, ketika, setelah itu, selanjutnya, lalu, kemudian. Dan ada juga konjungsi sebab akibat, atau yang sering kita kenal dengan istilah konjungsi kausalitas. Apa saja contohnya konjungsi kausalitas atau sebab akibat? Ada kata karena, sebab, dikarenakan, disebabkan, sehingga. Itu adalah contoh dari konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Di dalam teks editorial, kaidah kebahasaan yang berikutnya, yang kelima, terdapat penggunaan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya, benar, jika kalian mengartikan bahwasanya kalimat retoris itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Namun, kalimat tanya tersebut digunakan untuk memancing atau memantik pemikiran dan perenungan pembaca teks editorial. Itu adalah kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan untuk dijawab. Contoh kalimat retoris. Di antaranya yang pertama, tidakkah yang menggaji DPR itu adalah rakyat? Contoh kalimat yang kedua, haruskah kita sebagai anak menghargai orang tua kita? Yang ketiga contohnya, sebagai seorang pelajar, apakah kita harus tidak belajar? Saya kira 3 contoh kalimat tersebut dapat memberikan gambaran tentang kalimat retoris. Kaidah kebahasaan yang ke-6, teks editorial, terdapat penunjuk. Kata penunjuk itu apa? Kata yang menunjuk pada suatu hal tertentu. Contohnya, ini, itu, di sini, di situ, begini, begitu. Itu contoh dari kata penunjuk. Kaidah kebahasaan teks editorial yang terakhir, terdapat penggunaan kata populer. Apa itu kata populer? Ya, benar. Jika kalian menjawab, kata populer adalah kata yang sudah umum digunakan atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata populer maknanya mudah dipahami oleh orang banyak. Lawan kata populer adalah kata ilmiah. Contoh, jamur itu kata populer. Kata ilmiahnya fungi. Yang kedua, padi itu kata populer. Kata ilmiahnya Oryza sativa. Ya, sekiranya itu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Dan jangan lupa
tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.